Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Kita bersyukur pada Allah, malam ini kita sudah sampai malam ke-10. Kita selamat, kita sehat, kita mampu menjalankan ibadah dengan baik. Ini adalah nikmat yang kita syukuri. Tak lupa kita bersalawat, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saya dapat judul agak berat, yang sebenarnya sulit untuk diringkas, tapi saya coba untuk jelaskan judul ini dalam waktu yang singkat. Pertama, mengapa kita mesti peduli terhadap aliran-aliran di dalam ajaran Islam ini? Saya tidak sedang membicarakan ormas. Kalau ormas itu kan cuma wadah orang untuk berkumpul saja. Walaupun sebagian ormas itu menetapkan apa yang akan mereka pelajari. Seperti NU misalkan, asalkan tak keluar dari 4 mazhab. Kalau PRT misalkan untuk fikih wajib bermazhab Syafi'i. Kalau Al-Wasliyah misalkan juga wajib bermazhab Syafi'i. Kalau Muhammadiyah mereka mencari sendiri apa pendapat yang paling kuat. Tapi kita tidak sedang membicarakan ormas. Tapi judul yang diberikan saya adalah aliran. Nabi pernah mengingatkan bahwa orang Yahudi dan orang Nasrani itu, atau disebut dengan Ahlul Kitab. Ahlul Kitab itu maksudnya Yahudi dan Nasrani. Di tubuh agama mereka itu terpecah menjadi 71 sampai 72 golongan. Namun kata Rasulullah, di dalam tubuh Islam ini, kata Rasulullah, justru terpecahnya menjadi 73 golongan, tidak 72. Kata Rasulullah, kita 73 ini bukan NU Muhammadiyah, enggak itu maksudnya. Nah, lalu kata Rasulullah, dari 73 aliran atau golongan yang akan pernah ada di tubuh Islam ini, kata Rasulullah 72-nya masuk neraka semua. Yang masuk surga cuma 1 golongan saja. Nah sekarang maka dari itu semua kita pengen mengklaim diri dari 1 golongan ini. Begitu. Lalu ada orang yang khawatir, kalau 73 golongan 72-nya masuk neraka, berarti banyakan yang masuk neraka daripada masuk surga. Kan begitu cara berpikir kita. Tapi kata ulama, jangan khawatir. Karena ciri-ciri aliran itu sesat, penghuninya atau pengikutnya secuil. Mengapa? Karena Nabi pernah memberikan kabar baik. Ini sekaligus menjadi tolak ukur bagi kita bagaimana memilih aliran yang benar. Kata Nabi, la tajtami'u ummati 'ala dhalalah. Ini prinsip kita dalam beragama. Umatku nanti, kata Nabi, umat Nabi pasca wafatnya Nabi nanti, mereka tak akan sepakat untuk salah. Maksudnya apa? Kalau ada pemahaman yang disepakati oleh orang banyak di kalangan umat Islam, itu ciri-ciri aliran itu benar. Maka dari itu ada dalil ijma' namanya. Ijma' itu konsensus para ulama dijadikan hukum. Ya misalkan Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, mazhab Hambali, hampir seluruh dunia dari zaman ke zaman mengikuti pendapat ini. Oleh karena itu kalau ada orang masih dalam ruang lingkup pendapat ini, maka dia akan keluar dari pendapat yang benar. Nah gitu. Jadi kata Nabi apa? Jangan khawatir, umat ini tak akan pernah sepakat-sepakat buat salah. Maksudnya apa? Jika ada satu pemahaman itu diakui oleh mayoritas umat Islam, itu ciri ajaran itu benar. Lalu kata Nabi, man syazza sazza finnar.
Orang yang suka aneh-aneh dalam berpendapat, suka memilih pendapat-pendapat yang aneh, maka nanti di akhirat pun aneh-aneh dalam neraka, kata Nabi. Contoh gini, orang Melayu, orang Batak, orang Minang, kalau pengen kenal dengan Allah, dengan Tuhannya, konsepnya ngaji tauhidnya di bagian mana? Ngajinya sifat 20. Wujud, Qidam, Baqa, dan seterusnya. Mau orang Minang, mau orang Melayu, mau orang Batak, seluruh Indonesia. Pertanyaannya adalah, berapa orang masyarakat muslim di dunia ini yang mengaji Tuhan menggunakan sifat 20? Kalau kita presentasikan 80% umat Islam dari zaman ke zaman pengen kenal dengan Tuhan hari ini, itu mendekati pemahamannya menggunakan konsep ngaji sifat 20. Pertanyaannya, kalau udah begitu, orang yang ngaji sifat 20 ini sesat atau enggak? Mustahil sesat. Kenapa mustahil sesat? Karena hampir semua orang Islam mengenal Tuhan menggunakan ngaji sifat 20. Wujudnya, konsep kidamnya, konsep bakonya, seterusnya. Nah, ini contoh sederhananya gitu. Maka muncullah satu kelompok. Ini bukan kelompok yang kita kenal sekarang ya, tapi ini sebuah istilah, yaitu yang populer hari ini dengan sebutan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Di zaman Nabi tidak ada istilah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tidak ada kata-kata Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam Al-Quran, tidak ada kata-kata Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam hadis. Lalu kapan munculnya istilah Ahlus Sunnah wal Jamaah ini? Ahlus Sunnah wal Jamaah ini artinya apa? Kelompok yang mengikuti sunnah dan jamaah. Sebagian ulama menafsirkan jamaah ini adalah pendapat yang mayoritas. Muncul istilah ini tidak pernah ditemukan di zaman Abu Bakar pun, tidak ditemukan di zaman Umar bin Khattab, karena di zaman Abu Bakar, di zaman Umar bin Khattab, dan di awal-awal Sayyidina Utsman bin Affan, tidak banyak aliran-aliran sesat. Paling ada misalkan kelompok-kelompok yang tidak mau bayar zakat, itu diperangi oleh Abu Bakar Siddiq. Tapi pemikiran-pemikiran sesat tentang agama itu belum muncul lagi. Kapan munculnya? Di akhir-akhir era zaman Utsman bin Affan. Maka kata Ahlus Sunnah wal Jamaah baru bisa kita temukan setelah Ibnu Abbas menafsirkan ayat yauma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh. Ayat itu maknanya adalah nanti di akhirat ada orang yang wajahnya putih berseri-seri, ada orang yang nanti di akhirat wajahnya hitam melebam. Kata Ibnu Abbas ini adalah sepupu Nabi, sahabat junior, tapi dianggap yang paling paham menafsirkan Al-Quran. Kata Ibnu Abbas, orang yang putih wajahnya berseri-seri di akhirat nanti, itulah kelompok Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sedangkan yang wajahnya hitam melebam adalah kelompok ahli bid'ah dan sesat. Sejak itu sampai sekarang dan mungkin sampai hari kiamat, semua orang mengklaim dirinya adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Apapun alirannya, apapun kelompoknya, apapun organisasinya, yang hari ini, pasti mengklaim dirinya lah yang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena menurut Ibnu Abbas, yang selamat di akhirat adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sekarang bagaimana ulama menciri-cirikan Ahlus Sunnah wal Jamaah ini? Karena apapun aliran kita, yang penting kita masih dalam koridor Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kata Nabi, "Iza ra'aitum ikhtilafan min ummati fa'alaikum bisawadil a'zam." Kalau nanti kalian lihat ada banyak perbedaan pendapat di kalangan umatku ini, kata Nabi. Dan kita lihat banyak sekali perbedaan pendapat di kalangan umat Islam ini. Kata Nabi, gampang saja, fa'alaikum bisawadil a'zam. Ikuti pendapat-pendapat yang a'zam. A'zam itu pendapat-pendapat yang penganutnya adalah mayoritas. Itu
cara berpikir kita orang awam. Jadi kita orang awam ini gimana cara kita beragama? Kita tak pandai milih mana sesat, mana tidak sesat. Ini ciri-ciri yang disebutkan oleh Nabi. Maksudnya apa? Ahlussunnah wal Jamaah itu ciri-cirinya adalah, kata Nabi, penganutnya itu mayoritas. Penganut mazhab Hanafi, penganut mazhab Maliki, penganut mazhab ini semuanya diakui Ahlussunnah wal Jamaah. Kenapa? Karena dunia mengakui dari zaman ke zaman. Secara fikih mazhab Maliki paling tua, mazhab Hanafi paling tua, itu paling banyak dianut di Turki, dianut di Mesir, dianut di Syria, dianut di Asia, India, Pakistan, semuanya menganut mazhab Hanafi. Maliki dianut oleh orang-orang Eropa, dianut juga oleh orang-orang Afrika. Mazhab Syafi'i dianut oleh orang-orang Arab dan Asia Tenggara seperti kita, Malaysia, Brunei, Singapura. Mazhab Hambali dulu dianut di Saudi Arabia, sekarang saja mereka sudah berubah. Intinya adalah beginilah ciri, kata Nabi. Kalau kalian lihat terlalu banyak perbedaan-perbedaan pendapat yang mendasar, ikutilah pendapat-pendapat yang itu diakui dan dianut oleh mayoritas umat agama ini. Karena Nabi memberikan batasan, la tajtami'u ummati 'ala dhalalah, karena hal yang disepakati oleh umat Islam itu rata-rata itu menjadi bukti bahwa pendapat itu benar. Ini satu yang pertama. Yang kedua, kata Nabi, ketika ditanya satu kelompok yang selamat tadi, kata Nabi, ciri-cirinya adalah ma'ana alaihi wa ashabi. Kata Nabi, ciri-cirinya adalah yang mereka mengikut saya dan sahabat saya. Mengikut saya dan sahabat saya. Maksudnya apa? Asalkan dia tak keluar dari sunnah Nabi. Dan Nabi juga melegalkan sunnah-sunnah yang datang dari sahabat-sahabatnya. Selagi yang kita ikuti sunnah Nabi, ya selagi yang kita ikuti adalah sunnah sahabat Nabi dan cara-cara mereka beragama, maka itulah Ahlussunnah wal Jamaah. Dan yang terpenting yang ketiga adalah Ahlussunnah wal Jamaah itu adalah orang yang tidak lancang dengan kebodohannya, memahami sendiri sumber agamanya. Maksudnya apa? Ciri aliran sesat adalah mereka tidak menggunakan ulama di dalam berpendapat. Contoh misalkan, rata-rata teroris di Indonesia yang sudah tertangkap, lalu kemudian diinterogasi, rata-rata memahami Al-Quran itu tekstualis. Rata-rata memahami Al-Quran tekstualis. Contoh sederhana aja, Polda diserang beberapa tahun lalu oleh teroris, tertangkap, mati satu. Di bajunya ada ayat-ayat perang. Ditulisnya ayat-ayat perang, letakkannya di bajunya. Padahal ayat itu butuh penafsiran. Ayat-ayat Al-Quran itu yang perang-perang pun banyak. Kalau kita pahami secara tekstualis, maka mati orang kafir semua yang ada di Indonesia ini. Kita bunuhi semuanya. Tetapi, kita contoh sederhana saja. Ayat Al-Quran. Berapa persen dari kalangan bapak dan ibu baca satu ayat, langsung keluarkan hukum dari ayat ini? Paham enggak ibu? Jangan-jangan di antara kita ada yang belum paham, bacanya saja belum paham. Apalagi mengartikannya, apalagi menafsirkannya. Maka bagaimana cara kita memahami? Padahal ini sumber agama kita. Bagaimana cara kita yang benar dalam memahaminya? Cara yang benar memahaminya adalah ikutilah pendapat orang yang paham. Maka kalau ada orang bermazhab dalam beragama, maka sesungguhnya dialah orang yang paling selamat dalam beragama. Karena orang yang bermazhab itu, dia tidak dengan kebodohannya memahami langsung apa yang Tuhan katakan. Tapi dia memahami kalam Tuhan ini melalui ilmu yang ada di benak para ulama. Maka ada orang hari ini bilang, mari kita kembali kepada Quran dan Sunnah. Ini benar, tapi tidak lengkap. Yang lengkapnya apa?
Yang lengkapnya adalah mari kembali ke Quran dan Sunnah dengan pemahaman ulama. Itu baru benar. Karena kita orang awam. Maka kalau ada orang pengen belajar sendiri tanpa guru, lalu dibukanya Quran terjemah, maka 99% dia sesat. Karena tidak ada penafsirannya, tidak ada asbabul nuzulnya, tidak ada penjelasan tentang ayat yang direvisi dan ayat yang merevisinya, tidak ada ayat yang dijelaskan mana ayat yang umum, mana yang mutlak dan lain-lain. Maka bagaimana nasib kita orang awam? Sampai kepada ujung pembahasan kita. Setelah saya jelaskan semua aliran-aliran tadi, maka bagaimana cara kita orang awam dalam beragama? Cara orang awam beragama beda dengan cara mujtahid dalam beragama. Jadi orang Islam ini secara ilmu cuma dibagi dua saja. Satu namanya mujtahid, satu kategorinya muqallid. Mujtahid ini siapa? Orang yang kapasitas ilmunya sudah cukup untuk memahami Quran, sudah cukup untuk memahami hadis, sehingga kalau terbentur dalam suatu persoalan, dengan ilmunya dia bisa paham langsung. Itu kategorinya mujtahid. Sekelas Imam Syafi'i, sekelas Imam Maliki, sekelas Imam Hanafi, sekelas Imam Hambali. Adapun orang-orang yang hidup di zaman sekarang ini, lebih cocok disebut semuanya muqallid. Muqallid itu artinya apa? Orang yang ilmunya tak sampai, terpaksa menumpang ke ilmu orang lain. Sekuat-kuatnya ilmu kita, ustadz-ustadz yang mungkin dianggap ilmunya lebih daripada jamaah, setinggi-tinggi ilmunya adalah membaca karya ulama. Tapi tak bisa baca Quran langsung paham. Paling kuatnya dibacanya tafsirnya, ditengoknya dalam kitab-kitab fikih, kitab akidah, kitab akhlak, lalu disampaikannya ke jamaah. Tapi itu bukan pendapat dia, tapi pendapat yang dia baca. Sekuat-kuatnya itu. Maka orang Islam itu dibagi dua saja, mujtahid dan muqallid. Mujtahid tidak boleh mengikut orang lain dalam berpendapat, sedangkan muqallid wajib bagi dia mengikut pendapat orang lain. Mengikut pendapat orang lain ini, itu namanya bermazhab. Banyak orang anti mazhab sekarang karena dia nggak paham apa mazhab. Ini Al-Quran, oke? Ini ulama, ini orang awam. Orang awam langsung ke Quran, nggak paham. Lalu bagaimana cara dia biar paham Al-Quran ini? Ditanyanya sama ulama. Kata Allah, fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Kalau kalian tidak paham, tanya kepada orang yang paham, kata Allah. Maka untuk sampai ke Quran, orang awam ini harus melalui orang yang paham. Jadi kita orang awam ini asalkan guru bapak udah benar, maka sudah cukup. Saya tanya bapak, apa dalilnya sholat tarawih ini? Pasti bapak tidak hafal dalilnya. Lalu bagaimana? Sedangkan beragama harus berdalil. Bapak, dalil bapak adalah kalam guru bapak. Lalu, kok kalam guru, kok bukan Quran dan hadis? Yang berdalil dengan Quran dan hadis itu adalah si ulamanya. Sedangkan kitanya, dalil kita adalah apa yang dikatakan oleh guru kita. Asalkan kita, maka tugas pertama kita adalah mencari guru yang benar. Silsilah keilmuannya jelas, dia belajar kemana, pada siapa dia belajar. Jangan-jangan ilmunya otodidak semua. Ya sesat dia, kita pun sesat, bertanggung jawab kita di hadapan Allah. Tapi gurunya udah benar. Maka semua ilmu yang kita dapat dari guru kita, tentang cara sholat kita, tentang wudhu kita, ketika ditanya, ini dalilnya apa? Dalilnya adalah, ini yang diajarkan guru saya. Inilah cara orang awam beragama. Nah, si guru yang orang alim, dialah yang berdalil ke kitab-kitab dan juga sumber-sumber ajaran agama. Nah, inilah penjelasan singkat bagaimana kita mewaspadai diri kita agar kita tak terjerumus dalam aliran yang sesat, dan bagaimana cara kita sebagai orang awam untuk beragama dengan benar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.